Jadi kita harus bisa menjaga bagaimana supaya hati kita itu selalu bisa bahagia. Yang pertama tadi apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan doanya? Ya, kapan-kapan saja. Paling tidak sehabis sholat 5 waktu kita itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi kebahagiaan itu kata Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi ada tiga jenis kebahagiaan. Yang pertama jenis kebahagiaan yang disebut dengan eksternal. Yang kedua jenis kebahagiaan badaniah. Yang ketiga kebahagiaan sebenarnya. Nanti akan kita lihat. Kebahagiaan eksternal itu apa? Kebahagiaan yang kita raih untuk mendapatkan kekayaan, harta, materi. Dengan tadi penghasilannya biasanya 20.000, kemudian hari ini dapat 100.000, seneng apa betul? Senang, kebahagiaan, bahagia sangat deh. Wis nunggu nang perapatan Wecong, ya, 2 jam, mboten nonton penumpang, tiba-tiba wonten sing awe-awe, ya, numpak becak tekan, pundi, tekan Cimanggu, gitu. Pinten Mas 200.000 lho, umpamane dan umpamane gitu. Antar malah sing guyon, Mas, kula badhe tanggep perapatan alun pojok alun-alun pinten. Mas Wartono banget. Mas, pojok alun-alun pinten. Jenengan pojok alun-alun pinten? Sekawan, Mas Wartono pinten? Jawabannya teh banget kok. Iso 10.000. Jawabannya pinten? Uang becak kali itu bagus. Angger wong matematika tapane kurang apa? Pojok alun-alun di sekawan iki tak tahu nggih. Nek ke tukang becak tapane pojok alun-alun pira Mas? 10.000 Mas. Kakek wong. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimahullah, seneng nggih kita ada tambahan penghasilan. Nek sing pegawai negeri nggih, wah padha cair sertifikasine. Wah, seneng Pak. Wis mimpi aku tuku. Nggih. Nek sing pegawai negeri wis tanggal 6 mulai guyu-guyu gitu. Tanggal tua mulai dunia itu jadi gelap gulita. Entek kabeh arep utang nang sapa iki ya sing dutang wis blenger. Ya manusia nggih ngeten. Tetapi ingat bahwa mengejar harta seperti itu hanya lazat wahmiyah khayal. Hanya kebahagiaan semu. Kebahagiaan semu. Nanti kalau sudah biasa itu akan jadi hal yang biasa. Seperti saya katakan tadi. Sebelum punya jabatan, dia menggambarkan kalau punya jabatan akan membuat dia bahagia. Tetapi apakah dia ketika mendapatkan jabatan bahagia? Tidak. Setelah dapat jabatan, rumah tangganya malah berantakan. Usahanya bangkrut banyak. Artinya ternyata mengejar pangkat derajat itu tidak serta-merta membuat orang itu bahagia. Tapi itu akan dikejar terus oleh seseorang. Gini kemudian presiden, gubernur, bupati, DPR mesti berhutang. Tapi nggak ketua BKM, sing ngelangkah duite, buatan nonton. Kon jadi imam, sing buatan nonton bayarane, emang kiri ya, jorok-jorokan gitu. Tapi berpon jadi kepala sekolah, sing sekolah gede, wah rebutan lah, gitu. Contohnya kata, jadi hidup ini seperti itu. Seolah-olah kita mengejar sesuatu tapi itu tidak baik. Walau orang
bisnisnya banyak, laris pelanggannya luar biasa, mesti bahagia. Tapi kembali kita tanya pada orang yang sudah kaya raya jadi juragan, malah kadang-kadang mau tidur susah, harus ke kebun dulu, harus ke balong dulu, harus ke tengah sawah dulu, okay? Baru makan, bisa tidur di situ. Beda dengan Mas Wartono, jam 9 sisa, jam 10 sisa tidur, karena apa? Udah punya tarikan, ayam wis oleh beras 2 kilo. Gitu. Berarti saya kadang-kadang merenung ya, wong sugih sambat ra iso turu, tukang becak malah bisa turu. Berarti bahagia pun gini becak. Bahagia tukang becak. Seneng jadi juragan atau seneng jadi tukang becak? Lu jadi bahagia tukang becak. Ya seneng jadi juragan sih bahagia katanya. Artinya Bapak Ibu, jadi nggak bisa diukur itu kebahagiaan itu. Okay? Jangan diukur dengan makna. Karena memang kata Ibnu Qayyim itu kebahagiaan yang bersifat material itu adalah kebahagiaan yang semu. Semu kaya ngejar bayangan. Jadi kan sakit ngejar bayangan ini kan. Jenengan kejar ngalor melo, ngalor ngidul melo, ngidul. Bayang-bayang. Atau fata morgana gitu. Fata morgana kan atas Bapak Ibu. Terus kalau di gurun itu seolah-olah di sana ada sumber air, sementara dikejar tidak ada sumber air. Itu namanya fata morgana. Itu kenikmatan eksternal, ya. Jangan tertipu Bapak Ibu. Boleh nggak ngejar dunia? Boleh, karena fitrah manusia senang dunia. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah ila akhirih. Bahwa manusia itu senang harta, senang kekayaan, senang sawah, senang ladang, senang mobil, senang macam-macam. Wajar. Tapi jangan menganggap bahwa itu sumber kebahagiaan. Itu hanya sebagai alat menuju kebahagiaan, bukan tujuan untuk mencari kebahagiaan. Yang kedua, apa yang disebut dengan kebahagiaan badaniah. Kebahagiaan badaniah. Seolah-olah kalau badan kita hebat, suspek perutnya, tahu suspek Bu? Ngotak-ngotak gitu ya. Orang-orang yang helmi mau perutnya gelembung gue. Nah, sing suspek itu kayak Ronaldo, Muhammad Salah, Messi itu ngotak-ngotak itu karena kenceng olahraga. Gua perkasa, otot rawat balung, besi kulit tembogo. Gagah banget. Nggih. Nek wong wedok ya kulite kuning kaya langsep. Pakaiane nawon kemit, lambeane blarak sempal. Alise nanggal sepisan 10 lah. Gegeden. Alis nanggal 10 kaya ngene Hilmi kaya kan nanggal 10. Nanggal sepisan. Wah, jadi ideal, ayu banget. Maka orang itu berusaha itu. Enggak kurus, enggak gemuk. Maka dikejarlah. Apalagi seorang selebritis gitu, akan selalu mengejar kebahagiaan yang bersifat badaniah. Harga mati itu bagi mereka. Tolong diangkat ini, diangkat tengah di sana. Nih, baca. Napa kita ini harus seperti apa? Memperhatikan
bagaimana kita memperoleh kebahagiaan. Yang kedua, jangan terjebak kebahagiaan itu dengan mencari yang hanya bersifat badannya. Seperti contohnya selebritis itu. Selebritis itu mengejar kebahagiaan dengan fokus pada fisik. Maka kita dengar seorang bintang film sebulan bisa menghabiskan dana 18 juta hanya untuk merawat kecantikannya, merawat kulit, dirawat kulitnya men putih lurus, adusnya ngangge susu madu. Sing jenenge apa niku? Adus napa niku? Jenengan gumun ya mandi susu ya, Mas lho. Nang hotel lho. Jangan utang hotel bintang 5 ya? Oh, belum tahu dia. Bintang 7 paling kok bintang Kejora. Sakit kepala bintang 7 wae. Ini direkam, jadi jangan diseret-seret, ini direkam suaranya jangan. Jadi Bapak Ibu, kita ini harus, saya bilang konsentrasi Pak, kalau lihat itu, saya orangnya itu kehilangan fokus. Kalau ada imam misalnya, saya jadi imam, kemudian orang-orang di belakang juga saya sering bilang, maka memang kalau faktor saya di situ. Jadi kita ini jangan terjebak meraih kebahagiaan dengan fokus pada perbaikan fisik. Bolehlah kita memang harus menjaga kesehatan fisik ya, supaya tetap baik. Rasulullah pun juga fisiknya luar biasa Pak. Rasul itu fisiknya luar biasa, atletis ya, kuat otot-ototnya. Memang beliau itu sempurna. Maka kalau duel dengan musuh-musuhnya Rasulullah juga tidak pernah kalah. Itu Rasulullah, fisiknya luar biasa. Tapi kita jangan kemudian sampai berpikiran bahwa dengan fisik itulah aku bisa bahagia. Dengan hanya memperbaiki fisik itulah aku bisa bahagia. Itu tidak seperti itu dalam Islam. Ya, sebab kita juga sering melihat bagaimana orang yang fisiknya bagus ya, tapi dia tidak bahagia. Banyak selebritis yang ternyata dia hidupnya menderita, bunuh diri. Dulu di Italia ada bintang film namanya Briscibardo. Itu kuantik luar biasa, terkenal kaya. Tapi kenapa matinya itu dia bunuh diri? Artinya fisik nggak menjamin dia itu bisa bahagia. Jadi jangan terjebak dengan kebahagiaan yang semu. Mengejar fisik sempurna dianggap sebagai sesuatu yang membuat dia bahagia adalah semu. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengejar fisik yang bagus. Boleh ya, boleh. Dan kalau perlu harus. Apalagi yang masih muda-muda itu fisiknya yang bagus, karena biar kelihatan orang Islam itu kuat gitu. Nah kalau saya dipaksa-paksa ya nggak bisa loh. Gawat bayi wis puru ngeten ya kan bagus ya susah. Tapi yang fisiknya bagus ya silakan dijaga dengan baik, karena itu juga suatu kebaikan. Tapi kalau hanya itu yang dikejar kemudian meninggalkan perintah Allah, itu dia tidak akan dapatkan bahagia. Yang ketiga, kebahagiaannya sebenarnya. Kebahagiaan sebenarnya. Kebahagiaannya sebenarnya menurut Islam seperti apa? Ya seperti doa kita tadi, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Robbana atina, duh Gusti mugi-mugi panjenengan paring dumateng kula hasanah. Napa hasanah, Bu?
Jadi bapak-bapak apa ibu-ibu ampun cemburu, nek bapake ndonga banter-banter robana atina fid dunya hasanah. Kae bapake mboten nyebut-nyebut hasanah wae. Janu duwe wil. Hasanah itu atasipun kebaikan, bukan nama orang. Walaupun ada orang yang namanya hasanah gitu ya. Jadi Bapak Ibu. Jadi saya ulang lagi bahwa menurut Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi kebahagiaan itu butuhnya ada 3. Yang pertama kebahagiaan yang berupa kekayaan atau eksternal berupa kekayaan. Yang kedua badannya, kekayaan dan badannya termasuk kebahagiaan yang semu. Kemudian kebahagiaan yang sebenarnya adalah yang ketiga, kebahagiaan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaannya sebenarnya adalah kebahagiaan yang taat kepada Allah sehingga dia bisa bahagia dunia dan akhirat. Ini bagi orang Islam. Maka kalau orang tidak taat kepada Allah, dia pasti tidak akan bahagia. Tuh Bapak Ibu. Lah, kita harus belajar mengapa orang itu bisa bahagia bersumber pada ketaatan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, karena ada keimanan dan ketauhidan yang pertama. Ya. Karena ada keimanan di dalamnya, sehingga dia bahagia dan tauhid. Dan tauhid. Saya terkesan dengan Ibnu Taimiyah, itu ulama yang paling terkenal di zamannya itu. Orang yang konsisten istiqomah dalam memperjuangkan agama Islam. Beliau mengatakan bahwa surgaku dan tamanku ada di hatiku. Apabila aku berjalan, dia bersamaku. Penjaraku adalah kesendirianku dengan Rabbku. Kematianku adalah syahid. Pengusiranku adalah wisata bagiku. Inilah cara berpikirnya orang beriman. Orang yang berjuang di jalan Allah seperti Syekh yang kita kenal itu, Ibnu Taimiyah itu pasti banyak risikonya. Tapi dia selalu bahagia memandang sebuah risiko. Dalam keadaan normal, dia tentu saja bahagia karena dia merasa surga itu selalu ada di dalam hatinya. Artinya dia bahagia, yakin bahwa Allah itu akan berikan anugerah pada saya karena saya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin itu. Jadi dia selalu bahagia. Suatu saat beliau itu melakukan ijtihad yang beda dengan pendapat khalifah pada waktu itu tentang sesuatu hukum fikih ya, yang beda pendapat dengan penguasa waktu itu. Padahal penguasanya khalifah, tapi tetap juga dihukum. Tapi bagi beliau ini hukuman di penjara adalah sebuah kenikmatan karena dia itu bisa berkonsentrasi berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di Indonesia ada juga yang kayak gini, namanya siapa dulu Bapak Ibu? Profesor Hamka. Di zaman Orde Lama difitnah oleh PKI. Ya dikira Hamka itu mau makar. Ya beritanya gitu Pak. Jadi PKI itu memang membuat isu-isu yang luar biasa. Sekelas Hamka itu diisukan akan makar pada Soekarno dengan tulisan-tulisannya itu. Maka oleh Pak Soekarno dihukum. Ini Hamka Pak, ulama kita ulama Muhammadiyah juga yang luar biasa, paham agama tinggi, sastranya juga tinggi.
mendapatkan fitnah kayak gitu. Ya, jadi kembali ya, PKI itu memfitnah siapa saja ya, termasuk ulama-ulama kita. Jenderal diusikan juga mau makar. Jenderal-jenderal pilihan yang terbaik anak-anak Indonesia itu, ya kader terbaik Indonesia itu diisukan oleh PKI katanya mau makar pada Presiden Soekarno. Maka dengan alasannya itulah dibantai malamnya oleh pasukan siapa itu waktu itu? Cakrabudaya. Siapa pemimpinnya? Untung. Sekalian ya. Karena termakan oleh isu PKI. Pinter banget membuat apa? Mengolah. Nah, ini termasuk Hamka itu katanya mau makan pada Presiden Soekarno, padahal tidak sama sekali. Dia hanya mendakwahkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian beliau ditahan. Buku-bukunya semua diberedar. Hak ciptanya yang royalti-royaltinya ditutup. Akhirnya keluarganya menderita sekali sampai kontrak-kontrak hidupnya, kesusahan makan dan sebagainya. Tapi beliau menghadapi dengan tegar. Ya, ketika di penjara justru beliau bisa fokus menulis. Hasil tulisannya yang sangat fenomenal yaitu tafsir, yang namanya tafsir Al-Azhar. Nah, ini yang menginspirasi Pak Haji Muhammad Ilyas mendirikan masjid bernama Al-Azhar. Sebenarnya beliau itu kagum pada ulama Muhammadiyah yang namanya Hamka itu. Orang pintar tapi konsisten dengan ilmunya, berani menghadapi resiko. Banyak kan orang kan tidak berani menghadapi resiko seperti saya gitu ya. Kalau ini berani menghadapi resiko, luar biasa. Yaitu seperti itu taimnya. Ketika di penjara nulis, banyak berpikir pada Allah, berkonsentrasi pada Allah. Hamka juga tahan, tapi justru membuat dia itu luar biasa. Di era sekarang nggak tahu siapa itu Hamka, tapi di era-era orang tua seperti saya ke atas tahu hebatnya Profesor Hamka. Karena radio dulu hiburannya belum TV ya, radio itu semua menyiarkan Hamka. Pengajian-pengajiannya luar biasa Profesor Hamka. Profesornya itu dapat penghargaan dari Universitas Al-Azhar Kairo, bukan belajar. Kalau belajar dia cuma sampai SMA, nggak sampai sarjana, tapi autodidaknya luar biasa, sehingga mengalahkan kiai-kiai yang hebat. Itu Profesor Hamka. Ya. Tapi kita juga bisa belajar pada Profesor Hamka bahwa walaupun dia dihukum di penjara di Orde Lama, dia itu tidak dendam pada Presiden Soekarno. Tidak dendam. Saya baca bukunya, biografinya. Itu hebatnya ulama kita. Nah, jenengan mungkin dihukum pada orang yang hukum kelihatannya pripun deh. Dendam apa mboten? Kesu lah ya. Nganti 7 turunan kok menawi nggih. Kesuwe nganti 7 turunan. Jangankan di penjara, kita dirasani sing elek nggih, karepe mesti nggih jengkel nggih. Lho ini Hamka itu di penjara sampai berapa tahun. Tapi dia nggak dendam pada Pak Soekarno hebatnya. Bahkan ketika keluar dari penjara, ya, mungkin Pak Karno menyadari kesalahannya. Ada menantunya, ya, bukan menantunya, ya. Artinya Pak Karno itu kemudian mulai berbaik dengan Pak Karno. Termasuk jangankan dengan Pak Karno, dengan Dyah Anantatur. Dyah Anantatur itu siapa? Tokoh PKI Lekra yang terus berperang di dunia media massa dengan Hamka itu. Ketika Dyah Anantatur punya menantu Muslim, ya, ketika tanya mu'alaf atau Muslim lah gitu ya, mu'alaf atau Muslim,
aku mau belajar agama yang baik pada siapa? Ternyata dia Anantatur mengatakan kalau kamu mau belajar Islam ya ke Hamka. Maka menantunya dia Anantatur itu belajar agama pada Islam. Jadi memang ulama dulu itu luar biasa, tidak ada rasa dendam. Padahal yang menjebloskan ke penjara itu adalah PKI lewat lekra itu. Lekra itu apa? Lekra itu adalah underground-nya PKI di dunia senian. Kalau tani yang di apa dulu tani? Yang petani-petani juga ada, namanya Barisan Petani Indo. Kalau lekra itu dunia budaya, senian budaya. Kalau yang masyarakat itu ya jalan kepang, tapi kok lekra judulnya ketoprak, sing isi lekra. Ketoprak judulnya ya manane. Judulnya apa ketoprak? Gusti Allah mati. Judulnya gue. Atau Gusti Allah mantu. Judulnya ketoprak. Kurang ajar. PKI zaman dulu, dalam sekarang saja. Oke? Itu sejarah cerita tentang Hamka, ulama kita yang istiqomah dalam agama, mengikuti jejak Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi di penjara itu justru membuat dia lebih fokus pada Tuhannya. Kemudian seandainya dia mati dalam berjuang, kematian adalah syahid. Orang yang mati syahid itu dijamin masuk surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, beda dengan kita kalau orang-orang para pejuang itu ya. Kalau para sahabat dulu itu, para sahabat-sahabat itu banyak yang menginginkan mati syahid. Mati syahid bukan berarti tapi menyerah begitu dibunuh oleh orang kafir, tidak. Berperang sungguh-sungguh di medan jihad, tapi ingin mati. Ya. Itu sahabat-sahabat zaman dulu mengatakan. Termasuk salah satu pahlawan Islam yang terkenal. Siapa itu? Yang mendapat julukan Saifullah, pedangnya Allah. Siapa? Ada yang ingat? Bukan. Siapa? Khalid bin Walid. Ya, pelajaran SMA Muhammadiyah ini. Saya dulu yang ngajarin sejarah itu. Khalid bin Walid itu mendapat julukan Saifullah, pedangnya. Saiful itu artinya pedang. Allah, Gusti Allah, pedangnya Gusti Allah. Nek Saiful Anam pedangnya 6. Pedangnya manusia, Anam manusia. Itu ayah saya itu menginginkan saya jadi pedangnya manusia. Artinya memberikan ketajaman pada doanya orang tua kita. Namanya Khalid bin Walid itu panglima perang, tidak pernah kalah dalam setiap peperangan. Walaupun musuhnya mungkin jauh lebih banyak, tidak pernah kalah. Luar biasa ya. 100 musuh 800 tetap menang Khalid bin Walid. 300 musuh 1000 menang yang 300 yang dipimpin Khalid bin Walid. Strategi perangnya luar biasa. Ya, ini namanya Khalid bin Walid. Sampai Islam bisa mengembang keluar dunia Arab, menguasai jagat lor, jagat itu, jagat wetan, jagat. Padahal tadinya cuma di Mekah, Madinah, kota kecil di daerah Jajarata. Kemudian berkat spirit yang disampaikan Rasulullah, panglima perangnya namanya Khalid bin Walid, Islam banyak menguasai daerah. Perang tidak pernah kalah, tapi bukan berarti tidak mempan senjata gitu ya. Bukan berarti tidak mempan senjata. Tapi dia memang lihai, gulatnya juga luar biasa, main pedangnya luar biasa. Kok bisa dikatakan tidak? Ya tetap mempan senjata ya. Ketika dia sudah meninggal, tapi meninggalnya bukan karena perang. Ternyata hampir setiap tubuhnya itu ada bekas goresan-goresan.
hampir tiap tubuh. Jengkal, setiap jengkal ada goresan, pedang sejengkal goresan. Itu namanya Khalid bin. Ingin mati di medan perang tidak bisa, malah meninggalnya dalam keadaan sakit seperti orang biasa. Dia sangat merindukan sebenarnya mati di medan perang. Khalid bin Walid itu luar biasa, Pak. Gulat. Nek zaman dulu kan gulat, Pak. Kalau sekarang ya MMA lah, nggak tahu masa MMA. Wah jadi gelut sing sebenarnya tuh MMA. Maka nek gelut temenan, tarung, sing paling menang tuh MMA. Karate, silat, terus kono, kalah kabeh karo MMA. Kalau bener tarung duel sekelas, ya, sekelas dikurung, biasanya menang MMA. Ngetas MMA nonton Bu. Neng perangnya sangat sadis, nggih. Perangnya sangat sadis. Di situ gabungan silat, duduk, gulat. Wah zaman dulu kelihatannya seperti itu bela dirinya. Kalau zaman dulu Islam itu nama jagonya itu Khalid bin Walid. Kalau sekarang orang Islam punya nggak jago MMA? Siapa yang tahu? Siapa? Habib. Habib Nurmagomedov. Besok Pak, malam hari Minggu ya. Hari Minggu besok mau taruh. Itu orang Rusia tapi Muslim. Jadi di Rusia itu banyak orang Muslim nanti. Habib Nurmagomedov. Kalau jangan mau lihat di YouTube-nya banyak. Nah, 30 kali taruh nggak pernah kalah. Itu Habib Nurmagomedov, juara internasional. Ya saya lihat itu latihannya sejak kecil ya Mas. Sejak kecil latihannya sama beruang. Latih fisik gelut karo beruang masih balita. Dulang-dulang nang bapaknya dilatih. Karena di Rusia itu kan memang dingin, jadi ada beruang. Tapi beruang yang terlatih maksudnya bapak ibu, bukan beruang liar. Ya kalau mau nonton 7 minggu itu MMA. Kalau saya sih senang karena kebetulan yang main adalah seorang Muslim. Enggak. Dan Muslim yang taat. Kalau orang lain itu mainnya banyak tato di sini ya, itu Habib Nurmagomedov bersih tubuhnya, nggak ada tato. Mungkin generasi Gobang ya oleh tato lah juaranya. Ya ada orang yang kayak gitu memang fisiknya luar biasa gitu. Oleh tato udah tua tapi fisiknya masih luar biasa. Gitu. Kencang, berat. Nah kalau sekarang itu namanya MMA itu Habib Nurmagomedov orang Rusia. Nah ini kembali ke Saifullah ya, kembali ke Khalid bin Walid. Pernah sampai ini. Dia itu ditantang oleh orang kafir. Khalid, dulu kalau perang itu antar panglima dengan panglima tarung dulu. Kalau dulu tidak. Sekarang kan panglimanya di belakang ya. Kalau dulu panglima di depan, adu argumentasi dulu. Kalau nggak mau dinego, perang duel 1 lawan 1. Jadi memang betul-betul teruji kalau pemimpin zaman dulu. Tidak. Merdeka, serang, minta mimbar minta mimbar itu. Orang nang lapang langsung. Nek boleh berbalik nang uang pedang. Arep duel kok tangan kosong apa pakai pedang. Tidak. Dilayani itu kan. Satu saat ini kekuasaan Allah ya. Suatu saat Khalid bin Walid itu ditantang. Wahai Khalid, kalau kamu memang pedang Allah, kepercayaan Allah, peran Rasulmu yang suci, kamu minum racun ini. Kalau kamu nggak mati, aku tunggu padamu. Tantangnya gitu. Nggak gila ini nggak? Tantangannya gila sekali. Tantangannya kok suruh minum racun. Kira-kira gimana?
Nek minum anggur yang gede gitu ya, minumnya minum racun loh, racun yang paling mematikan. Khalid bin Walid waktu itu dirian, ya, saya minum racun. Tapi kalau saya nggak mati, kamu jadi orang Islam ya. Tapi sebelum minum racun, minum dengan berdoa penuh konsen. Tapi jangan ditiru Bapak Ibu karena ini karomah, apa? Karomah atau mau pertolongan Allah yang luar biasa yang diberikan pada orang soleh. Tapi tidak bisa diulang lagi. Itu namanya karomah. Okay. Sambil mau minum, ya baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un. Jenengan dongane pun aman kok. Niku sing dirapal Kang Khalid bin glek mboten mati Pak. Terus padha itu dakwahnya kayak gitu. Itulah yang namanya karomah atau ma'unah. Ilmu-ilmu di luar nalar manusia itu ada 4 bentuknya. Okay. Ada mukjizat, ada karomah, ada ma'unah, ada istijrod. Yang namanya yang pertama ini mukjizat. Mukjizat itu ilmu yang di luar akal atau supranatural, di luar hukum-hukum alam yang diberikan pada Rasul dan para nabinya dari Allah Subhanahu. Contoh Nabi Musa. Nabi Musa itu tongkatnya dilempar bisa menjadi ular untuk makan ular jelmaan dari para ahli sihir. Karena waktu itu ada tantangan ya antara ahli sihir. Raja Fir'aun itu mengumpulkan ahli sihir terbaik di negara. Kemudian Nabi Musa di situ sendiri ya ditantang. Kemudian ahli sihir itu membaca ramalan tertentu, melemparkan talinya itu pada berubah menjadi ular, mengarah pada Nabi Musa alaihi. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diperintah Allah supaya wa'alqi, lemparkanlah tongkat. Jadilah ular besar yang makan. Tapi itu mukjizat ya. Kalau dalam keadaan tidak terpaksa tidak bisa karena atas perintah Allah. Jadi tongkatnya sebenarnya itu nggak ada apa-apanya, Cuma ketika itu hanya suruh melempar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan tongkatnya yang sakti, karena memang itu isinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti itu. Bukan berarti setiap ketemu bluk jadi ular bluk enggak. Ya, tidak bisa seperti itu. Seperti cerita babat tanah Jawa. Enggak seperti itu. Ya sekali itu aja atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk wilayah lautan. Itu juga karena mereka sudah panik, Pak. Nabi Musa sudah panik dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun di belakang, ngejar semua. Di depan sudah laut, gimana Pak? Ya, di depan laut, di belakang pasukan Raja Fir'aun. Ya jumlahnya ratusan ribu. Ya cuma berat 3.000 atau 5.000. Nah, Allah diperintahkan supaya tongkatnya dipukul ke laut. Ya laut itu bisa digunakan untuk berjalan umatnya Nabi Musa alaihissalam. Itu namanya apa Bu? Mukjizat. Rasulullah juga punya mukjizat. Kemudian ada apa tadi? Karomah. Karomah itu diberikan pada wali. Kalau dengan cerita wali songo itu,
Itu kenapa bisa menundukkan Jawa? Karena diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukun-dukun Jawa, dukun-dukun Sunda tunduk semua. Ilmunya kalah semuanya dengan wali songo. Tapi bukan seperti cerita yang kita terima sebenarnya. Katanya wali songo Sunan Kalijogo itu topo suruh Sunan Bonang topo 3 tahun jagani kali sampai lumutan nyekeli tongkat. Itu tidak seperti itu Pak sebenarnya. Itu hanya bahasa, kalau wong sastra itu namanya bahasa metafora. Itu hanya kiasan, tapi di film terus seperti itu. Padahal itu hanya bahasa kiasan. Artinya karena Sunan Kalijogo itu satu-satunya wali dari Jawa, ya tentu saja sebelum masuk Islam dia banyak dosa, menyekutukan Allah, kemudian mendewakan benda, ya, dan kesaktian apa yang dari keris bahkan itu mendewakan itu kan sesuatu yang tidak boleh dalam agama. Maka dibersihkan dulu kamu, ya, dengan cara bertanpa di pinggir kali. Tapi bertampanya di sini bukan berarti meneng wae sampai dilumuti, nggak kayak gitu. Sebenarnya Sunan Kalijogo itu di pinggir kali itu dibuatkan musola, dikasih Al-Quran, diberitahu ilmu Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu agama lain. Itu bertampanya seperti itu, bukan terus meneng dirembeti. Wah, itu gagal paham itu, ya. Nah, saya ada pencerahan seperti itu. Okay. Jadi 3 tahun itu digembleng oleh Sunan Kalijogo. Kon nyekel tongkat. Kon nyekel tongkat itu tongkatnya apa wong Islam? Tongkatnya wong Islam ya Al-Quran dan hadis. Senjatane wong Islam. Maksudnya cekeli Quran, meneng fokus mempelajari Al-Quran dan itu bahasanya wong sastra dimakan mentah ya bahaya kayak gitu. Ya, nah setelah itu, setelah 3 tahun merasa cukup, baru bisa dakwah keluar Sunan Kalijogo. Ceritanya gitu Pak ya. Jadi cerita-cerita wali itu sebenarnya memang betul, tapi harus hati-hati. Banyak cerita-cerita yang bersifat metafora. Jangan, metafora itu gaya bahasa Pak. Gaya bahasa. Gaya bahasa teng Indonesia kan macam-macam nggih. Saya ini sing mboten sekolah mulai jelaske bingung nih. Nek cah sekolah saya yakin sudah paham. Gaya bahasa itu ada personifikasi, ada metafora, ada apa lagi? Hiperbola, macam-macam. Artinya itu teksnya tidak sama persis apa yang jadi hanya perumpamaan. Ya, perumpamaan. Majas. Buat paham nggih? Jadi yang antum cerita Sunan Kalijogo kayak gitu itu metafora, perlu penafsiran. Ya tekan itu ya orang sunnah. Setelah 3 tahun bertapa fokus, maksudnya bukan bertapa meneng wae, bertapanya itu ya fokus belajar Al-Quran hadis, baru keluar berdakwah. Jadi wali yang ngejat bedadi bisa menundukkan dukun-dukun seluruh Jawa. Tunduk Pak gue, ya kan? Ya. Sebelum ini sebenarnya ada cerita lagi, yaitu nanti suatu saat saya ceritakan, orang Jawa harus tahu, ya. Syekh Subakir sama Sabdo Palon. Pernah ketika berita ini supaya kita luruskan lah. Nah, Syekh Subakir siapa, Sabdo Palon siapa? Yang biasa di pelintir-pelintir untuk kejawen Sabdo Palon. Syekh Subakir itu wakilnya ulama waktu akhir zamannya Mojopahit, ya. Kemudian Sabdo Palon itu wakilnya orang-orang Hindu, Jawa, itu Hindu Jawa. Nanti ada ceritalah kapan-kapan kita ceritakan. Menjenengan wong Jawa ngerti sejarah babat tanah Jawa. Ojo wong Jawa ora ngerti Jawane. Kok nate malas niku babat tanah Jawa. Ngetose babat apa?
babat rumput dari ngau, okay. Ya penting ngaji makanya tambah ilmu nih. Jadi ada tadi apa Bu? Ada ulul azam, mukjizat, ada karomah, nih wali-wali itu. Maunah itu keistimewaan diberikan pada orang-orang soleh. Orang soleh, kita bisa Pak, kita bisa. Kalau kita orang soleh, rajin sholat, rajin ngaji, rajin zikir, bisa kita ditolong Allah yang kadang-kadang tidak masuk akal. Itu maunah. Yang satu yang harus dijauhi namanya istijroh. Istijroh itu ilmu supranatural yang berasal dari jin. Itulah namanya ilmu perdukunan. Ada enggak? Ada. Tapi kita tidak boleh belajar di situ. Karena di situ ada persekutuan antara manusia dengan jin. Ya, itu yang hati-hati. Oke, kata. Jadi saya ulang kembali ke materi awal bahwa kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah kebenaran yang bersumber pada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan itu kalau kita punya iman dan tauhid. Yang kedua, kita bisa menjaga nafsu. Ya. Mensucikan diri, tazkiyatun nafs. Karena manusia itu fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Di dalam diri kita itu ada perang, ada kompetisi, ada pertarungan di dalam tubuh kita antara kebaikan dan fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Surat apa itu? Syam. Ayat kita? Ya, apa Mas Arif ya? 8 10. Kita itulah gitu, ya. Kita ini harus memenangkan ketakwaan. Siapapun orangnya pasti ada bisikan-bisikan positif, ada bisikan-bisikan negatif. Selalu ada. Walaupun itu kiai, walaupun itu ustaz, sama ada. Tapi kita harus selalu berusaha untuk membersihkan diri kita. Kemudian Bapak Ibu, supaya kita bisa bahagia secara hakiki, kita harus rajin sholat, rajin zikir, rajin membaca Al-Quran. Tafaqwadul halawah fi salasin asya. Raihlah kebahagiaan dengan 3 perkara. Yang pertama, fi sholati, dalam sholat. Jenengan pun saged bahagia nih sholat apa dereng? Nek bar sholat merasa bahagia napa mboten? Nek insyaallah kalau sholat konsentrasi khusyuk nggih saged merasakan. Nek dereng berarti ada sesuatu yang salah. Kemudian zikir, jangan sering zikir napa mboten? Zikir, ya senajan ora seru-seru zikir nggih, mboten terus seru. Tapi zikir sendiri, berdialog ya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu berzikir nggih kita dapat tatma'innul qulub. Hati kita itu jadi tenang setelah kita berzikir. Coba Bapak Ibu ketika ada masalah zikir seperempat jam atau setengah jam fokus. Insyaallah setelah itu kita mendapat bahagia, kebahagiaan. Yang artinya sumpah fokus zikir. Yang 3, kalau nggak sholat nggak zikir baca Al-Quran. Jadi Mas Quran merasa bahagia membaca, walaupun tidak tahu artinya, apalagi kalau tahu artinya. Oke, itu kebahagiaan yang hakiki. Kemudian yang keempat, ridho dan qanaah terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ridho punlah Gusti Allah paring napa kula ridho, ya kula namung saged usaha. Berhasil tidaknya nggih mboten urusan kula. Kula mek usaha. Kekuatan kula mek usaha. Dados ridho.
qanaah. Makanya Bapak Ibu, sang yang dalam menikah, mugi-mugi kita saged meraih kebahagiaan dunia kang hakiki, injil menika kanthi meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentukipun apa? Selalu meningkatkan iman dan tauhid. Yang kedua, bisa menyucikan diri dari hawa nafsu. Yang ketiga, sholat, zikir, tilawah Al-Quran. Yang keempat, ridho dan qanaah terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita saged bahagia di dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya aziz ya ghaffar ya aziz ya ghaffar ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah.